AIFS Jurnalistik. Selamat pagi. Jadi aku kemarin bikin VT, tapi tepatnya podcast di TikTok di akun Nike Air Force Store. Ada satu yang bagian pertama udah upload di akun ini, dan nanti di bagian kedua dan tiga tak upload nyusul setelah video ini ya. Karena aku kemarin ngangkat artikel terkait dengan picture, jadi ya sama lah seperti berita, cuman bedanya kalau picture itu bahasanya lebih indah, terus bisa mengundang empati masyarakat atau orang ya, human interest, dan yang pasti lebih detail dan tahu oleh waktu. Nah, itu semua bagian dari jurnalistik ya. Maka di video kali ini aku mau bicara terkait dengan jurnalistik dan tantangannya terkait dengan AI. AI itu kan bahasa Inggrisnya, jadi kepanjangannya adalah Artificial Intelligence, disingkat AI tulisannya AI Indonesia. Dan baru-baru ini ya, ini aku ambil dari cnbcindonesia.com. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Wamenkominfo Nezar Patria ya menyebut jurnalisme Indonesia berada di persimpangan jalan. Kondisi ini karena hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang turut mendistrupsi dunia jurnalistik. Nah, kurangnya seperti itu ya. Ini ada hubungannya dengan Direktur Utama Detik Network Abdul Aziz. Ini mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerapkan AI dalam pembuatan naskah televisi maupun artikel pemberitaan. Sebab menurutnya dalam menjangkau pemirsa maupun pembaca, Detik Network memiliki strategi tersendiri ya. Jadi menurutnya dalam hal membuat suatu produk jurnalistik, manusia atau kita ini masih bisa diandalkan dibandingkan dengan AI ataupun teknologi canggih saat ini. Gitu ya, jadi tantangan zaman terkait dengan kita, apalagi sekarang kita di media TV, Cahaya TV, Pati, yang mungkin hampir sebagian banyak orang lupa bahwa media televisi itu berarti kan dia menggunakan pemancar ya, tidak ada tower gitu. Dibandingkan dengan media sosial YouTube, beda jauh. YouTube jelas lebih irit, tapi dia bisa mengklaim dirinya misalkan menamai TV gitu. Tapi kalau secara kenyataannya beda ya. Nah, itu juga terkait dengan tantangan jurnalistik atau salah satunya juga itu media sosial. Jadi selain AI, tantangan bagi dunia jurnalistik adalah kehadiran media sosial. Media sosial ini hadir di tengah masyarakat dengan berbagai macam informasi yang dapat didistribusikan dengan cepat. Nah, bedanya di situ, makanya banyak sekali wartawan dadakan yang tanpa ada kaidah-kaidah, tanpa ada kaidah jurnalistik ya. Jadi apapun itu yang dapat diinformasikan, misalkan ada kecelakaan atau apa, foto atau video kirim selesai, tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah jurnalistik. Itulah media sosial. Jadi orang kadang lebih percaya dengan penggiringan opini di media sosial daripada di media yang mainstream. Sebaliknya juga media mainstream dalam rangka kelangsungan hidupnya pun juga akhirnya dalam tanda kutip ya, ada yang penting dapat iklan lah gitu. Maka masalah infonya bisa dikatakan kita hampir seperti
Orde Baru, jadi hanya memberitakan berita-berita yang boleh ditayangin kayak gitu. Oke, sekali lagi ini bahwa dari Detik tadi mengatakan dalam menjaring audiens pihaknya menggunakan strategi dengan membuat beberapa kanal atau saluran-saluran portal media dengan segmentasi pasar yang berbeda-beda. Inovasi ya. Jadi Indonesia tuh masyarakatnya paling aktif di media sosial, tapi di media online ini masih menjadi sumber berita yang bisa dipercaya ya. Jadi walaupun banyak yang muaranya ke media sosial, tapi media online pun masih bisa dijadikan rujukan ya. Jadi meskipun berjuta informasi di media sosial berseliweran, namun masyarakat ini masih mencari media yang dapat dipercaya untuk menginformasi apakah informasi itu betul atau tidak. Cross check jangan asal share kayak gitu ya. Itu makanya awal munculnya Detik ya, waktu itu aku handphone aku masih pakai GPRS, akhirnya bisa kebeli handphone yang udah sinyalnya 8G gitu ya, sebelum 3G. Jadi kalau aku di studio kan setiap hari bisa connect ke internet, jadi Detik itu asupan sehari-hari aku waktu itu ya. Tapi ketika aku pas libur atau nggak di kantor kan butuh informasi tuh, jadi aku buka detik.com waktu itu menggunakan handphone yang sinyalnya masih GPRS hingga 8G. Jadi aku nggak membaca berita sehari itu, aku blank gitu ya. Walaupun mungkin waktu itu masih muda tuh ya, jadi lebih ke berita-berita sepak bola dan yang aku sukai. Walaupun header berita kan akan muncul terus tuh, yang headline news akan muncul terus di Detik, dan Detik update-nya memang benar-benar dia paling update gitu ya. Walaupun misalkan satu berita berlanjut cuman penambahan sedikit itu Detik seperti itu gitu ya. Makanya di luar itu ada yang namanya, kalau di Jaya TV itu ada yang rangkuman berita dalam sepekan yang dikemas dalam bahasa Jawa. Jadi kabar Pantura, misalkan berita-berita yang paling hangat ya selama 1 minggu dikemas ulang dalam penyampaian bahasa Jawa. Kedepannya juga berarti mungkin informasi yang bisa ditindaklanjuti, mungkin kita bisa bikin feature kayak gitu ya. Makanya untuk tugas anak-anak PPL bulan ini adalah membuat feature, terus iklan layanan masyarakat, dan juga beberapa film pendek. Mohon doa saja ya. Itu selamat pagi, selamat beraktivitas, salam.